Dan untuk membahas terkait aksi damai yang digelar Tani Merdeka bersama dengan sejumlah elemen masyarakat, Putri Pasaribu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Karawang, Jawa Barat sudah bergabung bersama dengan kami lewat sambungan virtual pada sore hari ini. Selamat petang Mbak Putri, apa kabar Mbak? Ya, selamat petang juga. Baik, Baik. Kang. Mbak Izin Putri, ini kedengaran menarik nggak suara? ketika terdengar Mbak, terdengar. Menarik ketika kawan-kawan dari Tani Merdeka menggelar aksi damai yang salah satunya adalah untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis. Tapi kalau boleh tahu kemudian agar publik juga jelas apa yang sebetulnya melatar belakangi sampai akhirnya kawan-kawan dari Tani Merdeka ini melakukan aksi damai, Mbak. Oke, baik. Izin untuk menyampaikan bagaimana kenapa kita sangat mendukung program MBG ini, karena di Kabupaten Karawang lebih banyak untuk menyerap yang beras menjadi lumbung padi kita, dan kemudian masyarakat sekitar adalah untuk di mana para petani harga gabah semuanya diserap dengan harga yang paling mahal. Dan di sini pun harga beras sekarang harga gabahnya sampai di 8.0. Jadi bagaimana ini Bapak Prabowo kita tidak mendukung, harus mendukung jadi mendukung lintas hilirisasi pertanian, dan semua bisa bersinambungan dari hilirisasi pertanian sampai penyerapan ke makan bergizi gratis. Jadi memang teman-teman dari Tani Merdeka merasakan langsung ya bagaimana dampak dari MBG terhadap kawan-kawan semua yang itu sangat bermanfaat. Itu yang mungkin menjadi latar belakang sehingga melakukan aksi damai ini. Jadi pesan yang ingin disampaikan kepada publik apa Mbak dalam aksi damai yang digelar tadi? Kalau dari aksi damai tadi yang kita gelar itu adalah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo dan Kabinet Merah Putih, yang dimana pemerintah ini sangat mewakilkan petani sampai akar rumputnya, yang dimana 10 tahun terakhir ataupun beberapa pemerintahan yang lalu itu tidak sampai mengena ke para petani-petani, nelayan, dan untuk teman-teman yang dimana berjuang kepada yang ada di desa-desa, seperti itu sih. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo, dan kita harus berjuang mengawal untuk programnya Bapak Prabowo dan mendesak pemberantasan mafia yang menghambat program-programnya Bapak Prabowo. Jadi Bapak Prabowo nggak usah khawatir, ada kami sebagai petani ya, yang dimana mendukung, walaupun di luar sana banyak narasi-narasi publik yang kurang enak gitu kan. Ya, kita lah aksi damai kita yang ini untuk dimana Bapak Prabowo itu nggak sendirian, Kabinet Merah Putih itu nggak sendirian, ada petani jagung, petani padi, petani sawit, karet, dan lain-lainnya yang benar-benar merasakan harga kita itu lagi sejahtera gitu. Jadi ya mewakilkan anak petani juga ya, gitu tuh ya, anak petani juga yang dimana ya kita biasanya apatis, tidak turun langsung ke sawah, ya kita merasakan harga gabah yang sudah ditetapkan sama Bapak Prabowo 6.500, tapi sampai saat ini harga kita jauh dari ditetapkan oleh Pak Prabowo Subianto. Gitu sih Pak. Baik, Mbak Putri, tapi secara langsung ya, yang manfaat yang dirasakan oleh teman-teman petani, mungkin diwakili oleh teman-teman Tani Merdeka pada program MBG ini, khususnya di bidang pertanian, sebetulnya apa sih Mbak yang mungkin bisa digambarkan kepada kami yang mungkin butuh juga penjelasan, apa yang kemudian secara industri pertanian ini mendapatkan manfaat yang sangat besar dari program MBG ini? Ya sayur mayur sih Pak, sayur mayur yang dimana kita yang biasanya sayur itu dijual ke pasar, kadang-kadang di harga yang kurang bagus, kemudian di MBG diserapnya selada seperti yang tadi disiarkan ya, itu tuh. Jadi semua yang kita sayur mayur itu diterima dengan baik di dalam program makan bergizi gratis ini gitu. Buah-buahan dan lain-lainnya. Seperti itu sih. Sangat signifikan. Baik, sangat signifikan. Mbak, di saat yang sama kita tahu ya Mbak Putri ada di
demonstrasi atau unjuk rasa lain yang kemudian salah satu poinnya adalah dari MBG. Sebagai pihak yang merasakan langsung manfaat dari MBG, menyuarakan untuk terus keberlanjutan dari program ini, apa pandangan Mbak Putri, Mbak, ketika kita tahu bahwa ada pendapat yang berbeda yang kemudian disampaikan oleh sejumlah elemen masyarakat yang lain yang mengkritik program MBG? Nah, kalau untuk mengkritik itu kita kan sudah membenah ya, sudah membenah, masyarakat juga harus paham membenah yang dimana program MBG ini sudah kita tindak lanjutkan. Bapak Prabowo sangat tegas dan pada akhirnya minggu kemarin kan semua sudah ditindaklanjutkan, orang-orang yang koruptor, kemudian skemanya untuk program MBG ini diperbaiki dan selalu diperbaiki, dan pada akhirnya juga semuanya pun pastinya akan baik untuk program makan bergizi ini gitu. Dan kalau misalkan dihentikan, Bapak tahu itu masyarakat yang kerja di MBG itu mau kemanain gitu kan, yang dimana relawan ini tuh sudah bekerja yang enak gitu kan, sampai para relawan yang kita diskusikan kepada kita yang sebagai petani gitu ya kita ini sangat bermanfaat gitu. Jadi untuk narasi-narasi yang tidak baik ataupun memberhentikan program itu, mereka itu tidak tahu apa manfaatnya. Harus lihat programnya itu tuh sampai ke bawah, sampai namanya di desa-desa yang di wilayah 3T dan lain-lainnya itu sangat mendukung program ini gitu. Jadi teman-teman semua juga harus melihat cara kerjanya program MBG ini, begitu sih. Baik, menarik. Terima kasih banyak Mbak Putri Pasaribu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Indonesia, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sudah berbagi pandangan tentang kebermanfaat dari program MBG dan menyuarakan untuk tetap dilanjutkan ya, tapi tentu ada perbaikan-perbaikan yang tadi sudah dilakukan juga oleh pemerintah. Terima kasih banyak waktunya Mbak Putri, terima kasih, selamat petang.